Jaga malam, yuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Selamat komandan dari Pro 2 FM, Sumenep teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, malam hari ini senang sekali ya Titi bisa menemani teman Pro 2 di Jaga Malam spesial komunitas. Jadi malam hari ini aku sudah kedatangan tamu dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang dimana dia ini merupakan ketuanya langsung ya, Ketua IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ada Aura Intan Wulandari. Halo. Halo. Dan tentu malam hari ini kita nggak sendirian. Ada Anis juga nih. Iya. Kamu kayak bintang tamunya aja nih. Oh gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, Aura ini merupakan siswa ya, masih siswa bisa dibilang begitu ya, karena masih belum kuliah ya. Ya, tapi sudah lulus. Oh, udah lulus. Udah diwisuda? Lulus. Udah. Oh, Udah. oke. Dan nanti planning mau masuk jurusan apa? Insya Allah hukum, tapi kalau keterima di kedokteran. Oh, oke. Di kedokteran. Cita-cita dari kecil ya. Iya, cita-cita dari kecil. Oke, semoga nanti benar-benar Bisa ini tercapai ya. tercapai Amin, ya. amin. Bisa lulus, bisa dapat beasiswanya ya. Amin. Kalau dapat beasiswa nanti mampir juga ke sini ya. Iya dong, kalau berhasil mampir lagi di sini ya. Anyway, Aura ini teman Pro 2 merupakan Gen Z atau generasi Z ya, zaman sekarang. Jadi dia ini merupakan perwakilan yang nanti bakal menjelaskan beberapa generasi seputar generasi berkaitan dengan mental ya, generasi mental. Karena kan bisa dibilang Gen Z itu katanya lemah, mentalnya lemah ya. Iya. Benar sih kamu lemah? Nanti ya Oh iya ya. nanti dijawabnya ya. Oke, nanti aja dijawabnya. Nah, dari beberapa generasi yang pasti kita harus tahu nih, kira-kira kalau di dunia ini tuh ada berapa generasi sih? Sejauh ini ada 5 generasi. Oh, ada 5 generasi. Ada generasi apa aja? Nah, yang pertama yang tertua itu generasi baby boomers. Nah, generasi baby boomers ini lahir antara tahun 1946 sampai 1964. Oke, berarti kakek-kakek, nenek-nenek Udah buyut buyut. dong. Oh, Udah buyut. ya. Ya ampun, udah tua banget. Iya. Oke. Nah, generasi ini adalah generasi yang terpenting di dunia. Jadi adanya dunia sekarang yang udah kayak gini nih juga berkat baby boomers nih. Karena baby boomers itu yang mengatur perekonomian pasca Perang Dunia Kedua. Jadi dia adalah generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Oh, oke. Berarti ini ya, Uyut udah ya. Udah 70 tahun ke atas Iya. ya. Iya. Bisa dibilang begitu ya. Iya, iya. Punya cicit ya. Iya. Ya ampun, Terus oke, selain oke. itu ada generasi apa lagi? Nah, terus dari generasi baby boomers ini punya anak nih atau melahirkan generasi X. Oh, oke. Generasi X ini termasuk generasi yang paling kuat di antara semua generasi. Di antara 5 generasi itu yang generasi ada yang di paling kuat. dunia ini ya. Iya. Kenapa kok bisa dibilang yang paling kuat? Karena dia didikannya VOC ya, dari baru lahir kan. Baby boomers ini lahirnya ketika selesai perang. Sedangkan baby boomers ini berarti dididik oleh orang-orang yang ikut perang. Oh, oke. Berarti bisa dibilang didikannya didikan militer, Kak. Gaya militer ya. Gaya militer. Oh my god, keras banget ini. Gitu ya. Bukan yang lemah lembut gitu kayak ya. sekarang ya, bukan yang lemah lembut. gitu, Oke. Biasanya gitu. I Terus? see. Terus setelah generasi X ada lagi generasi Y atau sering disebut generasi milenial. Oh, oke. Ini antara tahun 1800-an sampai 1980-an sampai 1990-an. Oh, oke. oke. Jadi generasi Y atau generasi milenial ini tahun 90-an masuk ya. Masuk. Generasi 90-an itu. Nah, kamu Iya. nih. Kamu juga, Mbak. Ya kita berdua ya. Kita ya. Nah, generasi milenial ini adalah generasi yang nggak bisa lepas dari gadget, Kak. Ngaku Ya, nggak? ya. Ngaku bener. Oh, aku ya. Iya, Oke, karena oke, kan oke. kita ini ya pengen tahu teknologi gitu kan. Kita kan dulunya kan aku itu pernah kalau HP itu zaman
katanya sih kalau zaman dulu zaman jadul ya kan. Not nenot itu HP ya. not nenot. Iya, Not yang nenot. punya nih not gitu. Sekarang udah enggak ya. Udah beralih ke digital smart gitu ya. benar, Jadi benar. memang perlu ini sih adaptasi. Makanya katanya nggak lepas dari Gadget. Bener Oke. banget. Tapi generasi milenial ini adalah generasi yang paling bisa beradaptasi. Oh, kayak Meskipun kita. digandengkan Iya. dengan generasi Z, itu mungkin orangnya ngeliat gak ada bedanya gitu. Oh, sama ya. Tapi kita sama Seumuran ya. Seumuran kita ya. Iya. Oke. Terus setelah itu generasi Z. Oh, generasi Z. Tapi nanti generasi Iya. Z di akhir ya. Setelah generasi Z ini ada lagi generasi terbaru yang mungkin orang-orang jarang tahu, itu ada generasi Alpha. Oh, Alpha. Dari tahun 2011 sampainya ini nggak tahu sampai kapan. Oh, masih Karena- belum ditentukan ya. Dan sifatnya pun belum bisa belum bisa diidentifikasi sama belum bisa dikategorikan jadi oh ini Alpha nih kayak gini Oh, karena Oke. Masih dalam proses belum ada penelitian. ciri khasnya ya. Belum ada. Ciri khas dari Oke. lagi generasi kan Alpha ini. baru lahir kan. Iya, jadi nggak tahu karakternya kan. Belum belum tahu, tahu. belum tahu. Oke, ya. terus? Oke. Generasi Z. Gen Z. Nah, ini Kamu masuk nih di ya? Gen Z nih. Kamu Ya, ya. saya Gen Z. Gen Z Gen Z. katanya Gen Z itu bisa dibilang adalah generasi yang lemah. Bener banget, generasi tulang lunak, generasi Aduh. strawberry itu Gen Z. Lemah lembut banget emangnya. Bukan lemah Generasi lembut. jompo katanya Iya, dibilang gitu. bener. Masa kalah sama baby boomers ya. Oh, emang kamu lemah? Enggak Kamu semua. lemah nggak? Oh, enggak ya, enggak semua. Enggak Oke, semua. oke. Karena menurut saya Gen Z itu ada ini ya, lemah itu gara-gara pertama berkiblat pada medsos. Meskipun yang kecanduan atau nggak bisa lepas dari gadget itu adalah generasi milenial, tapi yang dapat atau yang menyerap dampak negatif yang paling banyak itu adalah generasi Z. Oh, gitu. Oke. Oke. Berarti bisa dibilang kalau Gen Z ini tuh mentalnya itu nggak kuat, terus sering Iya. baperan ya. Iya, bener Kamu banget. baperan juga nggak sih? Sejujurnya iya ya kadang. Oh gitu. Aduh jangan baper ya kalau di sini loh. Tapi kadang kan ini tergantung dari kedewasaan seseorang kan Kak. tingkat Misalkan kedewasaan ya. dia sudah dewasa, jadi dia sudah bisa mengontrol. Oh, kalau kayak gini nih gak usah dibawa ke hati, itu biasa gitu. Tapi ada beberapa Gen Z, bukan beberapa lagi sih nih. banyak. Heeh. Heeh. Meskipun itu bukan hal yang negatif, dia menyerapnya negatif. Oh gitu. Oh, Iya, oke. iya. Ya, itulah Gen Z ya. Tapi kenapa kok bisa lemah seperti itu ya? Kok baperan gitu? Oh, pertama itu dari didikan. Oh, Kalau kita lihat generasi-generasi sebelumnya ini didikannya militer, didikan VOC gitu kan. Makin lama didikan ini udah berubah jadi Cocomelon. Semakin lemah lembut gitu ya didikannya ya. Iya, dikit-dikit Cocomelon dikasih Iya. bukan dikasih RRI Sumenep Net ya. Kalau dikasih Iya, RRI iya. Sumenep Net nanti tontonannya bisa pinter baca berita. ya. Iya, iya. Tapi kakak tahu nggak sih kalau misalkan anak Iya. yang misalkan nangis nih terus dikasih gadget, Iya. justru itu menambah tingkat ketantrumannya. Oh gitu. Iya. Itu Kayaknya mungkin iya seperti itu. itu untuk generasi Alpha ya. Mm. Tapi untuk Gen Z sendiri gimana nih? Ini kan Gen Z itu bisa dibilang adalah mentalnya tuh nggak kuat. Karena apa sih sebenarnya mental dari Gen Z itu nggak kuat? Ya yang pertama itu dari didikan orang tua. Didikan Bukan orang lagi tua. lemah lembut tapi kurang memperhatikan mental anaknya. Jadi misalkan nih, Aura kan punya temen ya, banyak temen-temen nih. Aura bisa lihat gimana mentalnya itu dari cara orang tuanya memperlakukan. Misalkan dimanja banget, dia nggak pernah ini, nggak pernah itu. Bahkan ada kak cerita temennya Aura itu bahkan nggak tahu caranya megang sapu. Oh my god, selemah itu kah Gen Z? Dan misalkan lembut itu kah Ya. Gen Z? Oh my god. Makanya dibilang generasi tulang lunak ya. terus ada cerita waktu itu temennya Aura itu kan disuruh piket nih. Setelah piket dia pulang gara-gara sakit katanya. Kenapa? Kena debu.
Nggak tahu karena Alergi mungkin debu, gimana? kesakitan habis Oh ini ya, my God. kecapean habis piket ya. Iya. Makanya sering dibilang adalah generasi jompo juga karena dikit-dikit gitu. capek, dikit-dikit capek ya. Generasi strawberry yang ditaruh di panas dikit lembek gitu. Tapi kan nggak lembek kan? Enggak dong. Kamu harus buktikan dong kalau Gen Z, Strong. nggak semua Gen Z itu lemah gitu Iya. loh ya. Oke, jadi ngobrolin seputar kesehatan mental dari Gen Z juga nih. Sekarang kan banyak berkaitan juga dengan pembulian Iya. gitu kan. Itu juga berdampak sama mental yang dibully ya kan. Nah, itu gimana nih tanggapan dari Aura nih? Menarik nih. Nah ini kadang ada orang tuh salah apa ya? Sudut pandangnya tuh salah. Gimana? Menurut Aura, Aura nanya dulu deh ke kakak ya. Misalkan ada pembulian, yang salah itu yang perlu diperbaiki itu pelaku atau korban? Dua-duanya sih. Heeh, sama-sama. Mungkin pembulinya itu ada alasan gitu loh. Kenapa dia membuli orang itu? Nah. Apakah karena orang itu lemah? Nah, Atau ya baperan Ya, gitu, makanya semakin Iya, dibully gitu. Semakin dibully. Iya. Kalau misalnya aku nih sebagai generasi Z misalnya, aku dibully, ya udah laporin aja, ngapain susah-susah ya, laporin aja. Kita harus berani speak up. Ya Iya, kan? benar, Kadang nggak berani benar. speak up gitu kan. iya benar. Nah jadi kadang ada kan kalau misalkan di sekolah ada pembulian nih, itu yang disalahkan atau yang dihajar habis-habisan kan si pelaku. Iya, benar. Tanpa kita sadari si pelaku itu membuli itu karena apa sih gitu. Ada alasannya gitu. Iya, berarti dari si korban ini punya unsur atau punya ciri khas atau mengundang pembulian. Oh, Iya gitu. nggak? Iya, iya, iya. Dikit-dikit mewek, dikit-dikit mewek. Ya lemah kan? lembut tadi itu tulang lunak itu. Ah, Iya. ini kayaknya nggak bakal berani deh dia lapor ya. Iya, Jadi karena dibully deh karena gitu. pelaku itu merasa bahwa korbannya ini levelnya tuh jauh di bawah si pelaku, makanya dibully. Oke. Makanya kalau misalkan ada pembulian atau ingin memberantas pembulian, itu yang diceramahin bukanlah pelaku, tapi coba ceramahin korbannya. Coba kamu lebih percaya diri, nggak akan ada yang bully kamu. Iya, iya, nggak ada yang merendahkan Iya. gitu ya. Oke. Oke, bisa diterima juga alasannya. Tapi apapun itu Tetap pelaku salah. pelaku Iya, itu benar. tetap salah. Pembulian Dan perlakuan pembulian itu Itu dilarang ya. tidak ini sih kalau menurut aku jangan deh ya. Jangan Ya jangan menjadi- sampai lah. Jangan menjadi pembuli deh Iya. sama Pro 2 Apalagi ya. kita jadi yang dibully, jangan sampai. Iya. Oke, berkaitan dengan mental. Apakah mental Gen Z itu juga dipengaruhi sama media sosial juga? Banget sih kalau kata Aura ya. Hmm. Karena misalkan ada, kan gini ya, Gen Z itu udah lembek gitu ya. Mentalnya apa yang nggak bisa disenggol dikit gitu kak, nggak bisa menerima fakta bahwa di dunia ini tidak hanya dia yang hidup di dunia gitu. Benar. Kadang merasa bahwa dirinya itu harus diperhatikan semua orang. Itu orang kesel banget tuh kalau ketemu orang kayak gitu. Aduh, manja banget gitu ya. Dunia ini tidak selembut itu, Ferguson. Dunia ini keras bagi kita semua, Keras mari-mar ya. Jadi ada kadang orang yang merasa apa ya, padahal orang itu nggak dia apa-apain nih kak, tapi dia merasa kurang diperhatikan, terus dia speak up di medsos. Pastinya di medsos itu ada positif dan negatif kan komennya ya. Benar. Nah ketika ada orang yang membela dia, yang kayak Berkomentar. Yang pro sama dia gitu ya. komentarnya pro ke dia malah merasa oh iya aku kayak gini, jadi dia nggak bisa disenggol. Oh gitu, ya. Tambah merasa dirinya itu number one. Oke, kalau Kalau yang misalnya kontra? komentarnya negatif gimana? Itu tambah memperburuk karena dia kan udah ngerasa dirinya sendiri ini adalah inces di dunia gitu. Jadi misalkan ada yang kontra, dia merasa tidak terima aja. Iya. Aduh, Jadi- mental lemah memangnya. Iya, jadi media sosial ini juga jadi salah satu faktor juga kenapa mental Gen Z Lemah, lemah juga gitu. terlalu berkiblat mendengarkan medsos ya. Terlalu banyak baca medsos, lihat medsos yang unfaedah mungkin ya. Iya, benar banget. Oke, kalau menurut dari Aura sendiri, sebenarnya kita sebagai Gen Z, Aura kan sebagai perwakilan dari Gen Z juga, mental kita itu harus sebenarnya seperti apa sih? Dan bagaimana menjaga mental kita itu tidak lemah, tidak seperti tulang lunak, dan Tidak mudah jompo. Iya. Aduh, Itu ini. gimana nih kalau menurut Aura? Pertama-tama kita harus sadar ya kak, betapa pentingnya kita untuk bangsa ini. Hmm. Nah, kita ini adalah generasi Z yang akan melahirkan
generasi-generasi terbaru, Benar. melahirkan penerus-penerus bangsa. Kita juga kita sendiri menjadi penerus bangsa. Ini sekarang sampai 10 tahun mendatang itu Ya. sudah masanya Gen Z memimpin. Oh iya benar. Iya, benar kan? Iya benar. Nah, jadi kita harus tahu Gen Z ini berperan penting banget dalam perkembangan dunia dan bangsa ini. Maka itu kita harus menguatkan mental kita. Kita juga harus jangan berleha-leha lagi karena bangsa ini ada di tangan kita, teman-teman gitu. Masa kita terus leha-leha, terus bodoh amatan, baperan, jadi orang yang apatis, terus bangsa ini nanti kedepannya jadi apa? Iya benar Bang, karena kalian adalah calon pemimpin di masa depan ya kan. Jadi ada pesan juga nggak sih yang ini disampaikan sama Aura nih sebagai perwakilan dari Gen Z untuk Gen Z yang ada di luar sana, gitu apalagi ya. Gen Yang Z lagi yang lemah. nonton juga malam hari ini melalui RRI Sumeneb.net. Apa nih yang ingin disampaikan? Mungkin pertama dari cara dulu ya Kak, Ya, dari caranya. Kita udah mungkin mentalnya udah terbentuk lemah mungkin misal dari kecil karena udah dimanja jadinya mentalnya lemah, tapi itu bukan akhir dari semuanya. Kita masih bisa memperbaiki itu. Pertama menurut Aura dari kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri, mengasah kelebihan. Karena kalau kita menunjukkan segala kekurangan, kita justru kelihatan lemah. Iya. Jadi kita harus menunjukkan kekuatan kita. Terus selanjutnya ada cara lain yaitu berorganisasi. Dulu benar-benar Aura ngerasa emang lemah banget. Mental Aura tuh dikatain gini dikit udah nangis, udah baper gak gitu mau ya. ngapa-ngapain ya, gitu. udah melo ya. Nah itu setelah Aura ikut organisasi dan aktif organisasi, di situ Aura tahu oh ternyata nggak semuanya harus ditangisin dulu baru dikerjain, tapi bisa juga nangis sambil ngerjain. Jadi Oh, itu gitu, iya. ciri-ciri orang yang mentalnya itu kuat, meskipun dia merasa tertekan tapi dia tetap lakukan. Jadi Dia tetap organisasi lawan. penting banget ya. Biar kalian tuh lebih pede, terus lebih Iya, banyak koneksi benar. juga ya kan, banyak teman juga. Ya, yang biasanya kalau kata Aura tadi ada tekanan terus tetap ngejakan, itu biasanya generasi milenial tuh yang kayak gitu. Iya, generasi milenial juga seperti itu kan. Oh iya, Jadi Gen Z juga harus Sama. seperti itu ya. harus gigih. Harus gigih ya. Dan kebanyakan emang Gen Z ini apatis banget, Oh gitu. kepeduliannya itu kurang gitu. Jadi itu cuek harus- ya. Heeh. Bodo Dan amat mereka gitu. bangga dengan hal itu Kak. Oh gitu. Dikatain cuek, cool, ih cowok cool, ih cewek cool gitu. Mereka bangga padahal Kulkas. Kulkas ya. Oke, ya pastinya itu yang udah disampaikan sama Aura, harapan-harapannya Aura dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Aura malam hari ini berkaitan dengan mental Gen Z, semangatnya untuk Gen Z ya bisa tertularkan dan mudah-mudahan juga nih apa yang Aura sampaikan malam hari ini bisa diketuk tularkan juga untuk teman-teman Pro 2 yang saat ini lagi nonton ataupun juga dengerin kita ya Benar di banget. RRI Sumeneb.net ataupun juga di 94,6 MHz. Aduh sebenarnya pengen ngobrol lama nih Aura. Iya, tapi karena kurang ya waktunya. ya, tapi karena waktu juga seru ya obrolan malam hari ini ya berkaitan dengan generasi-generasi yang ada di dunia. Iya. Tapi kita seumuran kok kayaknya. Iya, Gen Z ya. kayaknya. Oke, terima kasih untuk Aura sudah hadir di Sama-sama. Pro 2 malam hari Iya. ini dan yang pasti apapun itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman Pro 2 yang lagi Amin. nonton ataupun juga dengerin kita. So, jumpa kembali di lain kesempatan ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana dulu, pastikan stay tune tentu saja di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumeneb. Teman terbaik kamu. Jaga malam, yuk 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 jaga malam. Jangan galau.